Ya, beberapa hari lalu 280 juta supporter Indonesia menjadi saksi skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kemenangan atas Vietnam dan Filipina cukup mengantarkan Tom Haye dan kawan-kawan untuk selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Akankah sejarah kelolosan Pildun akan menghampiri anak asuhan Sintayong? Namun kita tak akan membahas kembali lolosnya Indonesia ke babak ketiga. Namun ada beberapa fakta yang menarik untuk kita bahas selain Indonesia lolos ke putaran ketiga. Namun apakah kalian tahu bahwasanya Indonesia menjadi satu-satunya tim dari ASEAN yang lolos ke putaran babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Tentu, apa kabar negara-negara lain di ASEAN semacam timnas Thailand Sang Raja Trofi dengan 7 kali juara AFF? Di mana Sang Raja AFF ini tak kuasa menahan tangisan saat timnya harus tersingkir di babak putaran kedua. Tak cuma Thailand, apa kabar timnas Vietnam dengan 2 kali juara AFF? Timnas Singapura dengan 4 kali juara AFF, dan Sang Ripa Malaysia dengan 1 kali juara AFF. Sedangkan Indonesia 0 trofi AFF, namun berhasil unjuk gigi hingga semua pelatih di ASEAN angkat topi kepada Sintayong dan anak asuhannya. Ya, bahkan pelatih Malaysia Kim Pan Gon sampai terkejut. Ia tak menyangka Indonesia mampu menjadi tim yang disegani di grup maut bersama Irak. Kim Pan Gon tak segan angkat topi untuk anak asuhan Sintayong. Sebentar lagi, Indonesia akan menjadi tim yang terkuat di wilayah ASEAN. Malaysia harus meniru Indonesia, ujar Kim Pan Gon. Saat berhadapan dengan 60.000 supporter Indonesia sendiri di Gelora Bung Karno waktu lalu, Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Kemudian Indonesia berhasil lolos dengan mengunci posisi kedua di bawah Irak dengan menyingkirkan Vietnam dan Filipina. Berkah lolos ke babak ketiga juga membawa Indonesia lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Jadi skuad Garuda tidak usah ikut kualifikasi di Piala Asia 2027 nanti. Dan yang paling menarik lagi, Indonesia menjadi tim pertama di ASEAN yang sudah mengunci tiket ke Piala Asia 2027. Tinggal duduk manis melihat negara ASEAN semacam Thailand, Vietnam, dan Malaysia, hingga negara-negara ASEAN lainnya yang akan mati-matian bersaing untuk lolos ke ASEAN Cup 2027. Ya tentu, dengan misi meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, kini PSSI dan Sintayong tak akan fokus ke Piala AFF yang sebentar lagi akan bergulir. Mungkin minat supporter Indonesia juga akan berkurang saat menonton kompetisi bergengsi di wilayah ASEAN tersebut. Ya tentu ini menjadi kerugian tersendiri bagi pihak panitia AFF. Apalagi, Indonesia adalah negara besar di wilayah ASEAN dengan penggila bola terbesar pula. Ya, namun meski begitu, walau Indonesia sudah lolos ke babak ketiga, tetap saja dari kurang lebih 280 juta penduduk Indonesia, ada saja yang tidak suka dengan prestasi Sintayong. Padahal pelatih Sintayong membawa nama Indonesia di kancah dunia, namun tetap disindir bahwasanya Indonesia belum berada di level Asia. Katanya, Indonesia hanya bisa mengalahkan tim ASEAN saja. Ini sangat membingungkan, padahal mereka sendiri adalah orang Indonesia. Ketika Indonesia menang dikritik habis, apalagi kalah dikritik habis-habisan. Sementara pelatih dunia hingga para pelatih di negara ASEAN lainnya justru memuji perkembangan Indonesia. Bahkan ada yang bilang Indonesia beruntung dilatih oleh pelatih sekelas Sintayong. Memang membingungkan orang-orang anti Sintayong. Apa keuntungan bagi mereka yang selalu mengkritik dan menjatuhkan Sintayong? Coach! We love you! Ya, keberhasilan lolos ke ronde ketiga tidak datang begitu saja, namun karena hasil kerja keras Sintayong dan para pemain Indonesia. Dan semua tahu, Indonesia dan Sintayong akan tetap bersama sampai tahun 2027 nanti. Dan itulah mengapa Indonesia disebut bakal menjadi tim yang kuat di Asia.
ditambah Sintayong ingin menambah amunisi baru untuk bisa bersaing di ronde ketiga. Atas keberhasilan itu, timnas Indonesia disorot oleh berbagai pihak karena menjadi satu-satunya tim yang mewakili ASEAN. Salah satunya dari pelatih Malaysia Kim Pan-gon. Ya, pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan ini menyuruh Malaysia untuk tidak gengsi belajar dari timnas Indonesia. Keberhasilan skuad Garuda lolos ke ronde ketiga menjadi bukti bahwa kualitas Indonesia saat ini di atas tim-tim seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia sendiri. Ya, dulu Indonesia hanya bermimpi apakah skuad Garuda bisa menjuarai Piala AFF. Namun sekarang Indonesia bermimpi apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Ya, hal itulah yang membuat Malaysia iri dengan timnas Indonesia. Pelatih Malaysia Kim Pan-gon menyatakan tak akan gengsi untuk siap jiplak cara Sintayong. Kim Pan-gon mengatakan, "Bagi saya, timnas Indonesia akan menjadi tim papan atas di Asia dalam waktu dekat. Mereka berusaha keras, tetapi Malaysia harus berjuang." Usaha lain yang mungkin bisa kami ikuti adalah cara pelatih timnas Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tetapi bagi saya, kebutuhan utama adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain lokal terbaik, ujar Kim Pan-gon. Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu. Ya, flashback sedikit ke era timnas saat dipimpin oleh Simon MC Menemi, saat dimana timnas sedang terpuruk-puruknya dan menjadi juru kunci kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun di era Sintayong, di mana perbaikan mulai ditata dari bawah, mulai ada progres, komposisi pemain mulai mumpuni, kekuatan merata, tinggal PR besar mencari sosok penyerang murni yang mumpuni. Hari ini hasilnya, Garuda mampu terbang tinggi ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Sintayong tidak mau puas diri. Ia mengatakan akan mencari sosok penyerang yang mempunyai finishing yang oke. Lini depan tumpul, jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan keturunan yang lain. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan naturalisasi lagi, ujar Sintayong. Ya, dulu pada saat kualifikasi Piala Dunia 2018 di Rusia, hanya Thailand yang mampu lolos ke ronde ketiga. Kemudian pada kualifikasi Piala Dunia 2022, hanya Vietnam yang mampu lolos ke ronde ketiga. Hari ini, kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya Indonesia yang mampu lolos ke ronde ketiga. Ya, akankah Indonesia mampu melewati prestasi negara-negara di ASEAN untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia di era saat ini? Guys, what a result altogether. I'm happy to make my first goal in this beautiful stadium. The support Messi, aparece Messi, gol, gol, gol.